Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzi Hardian dengan NIM 2100628. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yaitu angket, yang mana merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Asesmen BK Non-Tes. Langsung saja, yang pertama, pengertian angket. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Dalam dunia penelitian, angket juga bisa disebut dengan kuesioner. Menurut Mardalis 2008 mendefinisikan angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapat jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Jadi dapat disimpulkan angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapat jawaban secara tertulis juga. Kemudian tujuan dan kegunaan dari angket. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Kemudian yang kedua, untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat asesmen. Kemudian yang kegunaan angket. Yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi program atau kepentingan. Kemudian yang ketiga, mengambil sampling, sikap, atau pendapat dari responden. Kemudian yang keempat, untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Kemudian selanjutnya, jenis dan bentuk dari angket. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, yang kedua berdasarkan respondennya atau sumber data, dan yang ketiga dilihat berdasarkan strukturnya. Masing-masing bentuk angket dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk angket terbuka. Itu merupakan bentuk angket atau pertanyaan yang memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya, seperti, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Jelaskan alasannya. Kemudian contoh kedua, berapa lama biasanya Anda belajar di rumah? Nah, seperti itulah contoh dari angket terbuka. Kemudian bentuk angket yang kedua itu angket tertutup. Maksudnya adalah angket yang mana pertanyaan atau pernyataannya tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai pendapat dan keinginan mereka. Contohnya, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar di setiap hari di rumah? Kemudian ada dua pilihan, antara ya ataupun tidak. Nah, responden bebas memilih dari keduanya tersebut. Kemudian bentuk angket yang ketiga itu angket semi terbuka. Itu bentuk angket yang pertanyaannya berbentuk tertutup, tetapi diikuti dengan pertanyaan terbuka. Contohnya, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Nah, kemudian tersedia jawaban ya ataupun tidak. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk dari angket. Kemudian yang keempat, latihan penyusunan angket. Yang pertama, menyusun kisi-kisi angket. Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Konsep alat ukur ini berupa kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket tersebut selanjutnya dijadikan pedoman menyusun butir-butir pertanyaan sebagai instrumen penelitian. Kemudian yang kedua, pembuatan butir-butir soal. Item atau butir soal angket dibuat berdasarkan kisi-kisi angket yang telah disusun sebelumnya. Langkah-langkah pembuatan angket sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat pengantar yang berfungsi mengantar angket yang dikirim kepada responden, sehingga mereka tahu siapa pengirim angket tersebut dan tujuan dari angket tersebut. Kemudian yang kedua, membuat pedoman atau petunjuk pengisian angket. Kemudian yang ketiga, membuat item pertanyaan yang akan diberikan dan sekaligus disertai alternatif jawabannya. Kemudian yang keempat, membuat scoring atau penilaian angket. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan angket.
Yang pertama, kelebihan. Angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk pengumpulan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang singkat. Kemudian, angket merupakan metode yang ekonomis. Dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran dari konselor. Kemudian yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Kemudian yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi para konselor. Kemudian pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Kemudian kelebihan yang keenam, responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Kemudian kelebihan angket yang terakhir adalah pengisian angket dapat dibuat anonim, sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, adapun dari kekurangan dari angket ini adalah yang pertama, responden seringkali tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada pertanyaan yang terlewat ataupun tidak terjawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Kemudian kekurangan yang kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Kemudian yang ketiga, penggunaan dari angket ini terbatas. Hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Kemudian yang keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Kemudian kekurangan yang kelima dari angket ini adalah sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Kemudian selanjutnya, pengolahan angket. Yang pertama itu menetapkan angket yang telah diolah, yaitu angket yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pemeriksaan angket. Kemudian menetapkan kualifikasi alternatif jawaban setiap item angket. Kemudian yang ketiga, melakukan pengolahan angket dengan mentransfer data kualitatif menjadi data kuantitatif. Kemudian yang keempat, menetapkan tolak ukur untuk kategori hasil perhitungan persentase sebagai pedoman interpretasi data yang telah diperoleh dari perhitungan persentase. Nah, baik, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai angket ini. Baik, apabila ada kesalahan kata dan banyak yang kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.